limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi integrasi data dan kesisteman L-Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah pada tanggal 23 Mei 2023 melalui Zoom Meeting. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars L-Dikti Wilayah 6. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Filenya di copy. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembukaan dan pengarahan oleh Kepala L-Dikti Wilayah 6 yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum yang terhormat Bapak Adrial Revadin, disilahkan. Makasih Mbak Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan berkah, kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan kebahagiaan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang pertama, matur nuwun Bapak dan Ibu dari 36 perguruan tinggi yang kami undang untuk sesi siang hari ini sudah hadir. Di catatan ada 211, yang kita undang ada 400. Bapak dan Ibu, berarti ini ada teman-temannya Bapak dan Ibu yang tidak hadir.
Jadi untuk kegiatan hari ini, informasi apapun yang disampaikan sama teman-teman mohon disampaikan kepada beliau-beliau nggih, karena mengingat pentingnya agenda kegiatan hari ini untuk terkait dengan kinerjanya beliau-beliau semuanya. Nggih, yang selanjutnya Bapak dan Ibu mohon maaf Pak Kepala Lembaga boten saged rawuh menemui panjenengan semuanya hari ini karena beliau ada posisi ada di kegiatan yang lain, komitmen yang lain. Beliau menugaskan saya untuk menemani Bapak dan Ibu siang hari ini. Sebagai informasi untuk Bapak dan Ibu ini adalah kegiatan keempat dari 14 sesi yang akan kami selenggarakan terkait dengan sosialisasi integrasi data PDDikti dan Seruni. Bapak dan Ibu, saya perlu menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Yang pertama, saya bikin singkat aja nih supaya kita bisa segera membicarakan terkait dengan substansinya. Jadi yang pertama terkait dengan pemanfaatan Seruni dalam pencairan tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Seruni dibangun tahun 2022, itu tujuannya adalah agar data yang digunakan sebagai dasar pencairan tunjangan sertifikasi dosen atau tunjangan serdos itu valid dan sah serta mutakhir Bapak dan Ibu. Jadi tujuannya adalah meminimalisir kelebihan pembayaran, kesalahan pembayaran atau kekurangan pembayaran dan sebisa mungkin kita melakukan pembayarannya sesuai jadwal, ada jaminan sesuai jadwal, tepat waktu, tidak perlu dirapel gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tahun 2022 akhir aplikasi Seruni ini direplikasi oleh Biro Perencanaan, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Akan tetapi karena kesulitan dalam melakukan integrasi pada medio ini akhir tahun 2022 yang berlanjut sampai bulan Februari 2023, akhirnya Seruni Advance karena prinsip Seruni Advance adalah tidak melakukan perubahan data melalui Seruni Advance. Sementara Seruni ketika diaplikasikan oleh LSD wilayah 6 itu membolehkan perubahan melalui Seruni dengan target agar data tersebut valid dan akhir gitu dan ikut misalnya contohnya adalah data kepangkatan, data TMT dan data lainnya yang relevan terkait dengan dasar pencairan tunjangan serdos tadi. Nah, di Seruni Advance komitmennya tidak melakukan perubahan melalui Seruni Advance, perubahan harus dilakukan melalui Sister dan PDDikti. Akan tetapi yang terjadi ketika melakukan integrasi tidak berjalan mulus sehingga Seruni Advance ditutup. Nah, keputusannya kemudian terkait dengan pencairan tunjangan serdos akhirnya dikembalikan ke masing-masing LLDP dan kami memutuskan untuk kembali menggunakan Seruni. Akan tetapi ketika Seruni itu dikembangkan awal, target pendeknya memang jangka pendeknya adalah terbayar tepat waktu, data yang digunakan valid, tidak ada pengembalian, tidak ada kelebihan pembayaran. Jangka menengahnya adalah menutup pintu Seruni, aplikasi Seruni melakukan updating atau pemutakhiran data. Jadi kami pada rapat terakhir kami memutuskan kami harus melakukan integrasi PDDikti dengan Seruni, tapi belajar dari kasus atau belajar dari apa yang sudah terjadi dengan Seruni Advance, kami tidak mau agresif melakukan integrasi langsung tiga-tiganya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu aware perbedaan Sister dan PDDikti data-datanya di samping data-datanya juga terkait dengan siapa yang melakukan operator yang menjadi operator di situ. Kalau di Sister panjenengan dosen semuanya yang mempunyai akses, kalau di PDDikti hanya operator PDDikti yang mempunyai akses. Nah, kami memutuskan secara bertahap kami mengintegrasikan terlebih dahulu PDDikti dengan Seruni. Nah, konsekuensinya tentunya di sini Bapak dan Ibu harus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan operator. Nanti pimpinan perguruan tinggi kami harapkan bisa memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara dosen dengan operator ini sehingga proses pemutakhiran data di PDDikti yang akan dimanfaatkan oleh Seruni sebagai dasar pencairan tunjangan serdos tadi bisa berjalan dengan sempurna dan baik Bapak dan Ibu. Jadi alasan kita melakukan kegiatan hari ini adalah itu Bapak dan Ibu, memastikan kepada panjenengan semuanya bahwa
kami akan menggunakan Seruni sebagai pemanfaat data PDDikti. Jadi semua updating dilakukan di PDDikti. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh Mas Nurholis dan Bu Hera dan Mbak Hera, dan mungkin nanti ada Mbak Olis juga kalau ada pertanyaan terkait dengan sister gitu, G. Tapi semoga tidak out of context, kita membahas di sini terkait integrasi PDDikti dan Seruni, G, terkait dengan pembayaran pencairan tunjangan Serdos. Itu yang pertama yang saya perlu sampaikan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan ke Bapak dan Ibu, saya harus menyampaikan ini bahwa dari Ibu bulan depan, bulan Juni, Juli, Agustus, kami akan menghadapi evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di LSD wilayah 6. Seperti yang diketahui oleh yang saya tunjuk ini adalah logo wilayah bebas dari korupsi. Ini kami peroleh tahun 2021 akhir, Bapak dan Ibu, sebagai bonus dari pelaksanaan reformasi birokrasi di tempat kami. Kami mendapatkan predikat ini dari Kemenpan RB dengan membuktikan bahwa kami sudah melakukan tata kelola manajemen yang berintegritas dan profesional, dan kami sudah membuktikan bahwa kampanye anti korupsi, kolusi, nepotisme kami sudah berhasil. Jadi kami sepanjang 3 tahun terakhir ini kami sudah bebas gratifikasi, sudah bebas pungli, bebas parsel, bebas pungutan-pungutan lainnya. Layanan kami semuanya gratis. Dan di tahun 2023 ini kami akan mengejar BBBM, Bapak dan Ibu, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami tidak perlu lagi membuktikan terkait dengan upaya pencegahan dan melawan KKN gitu, karena kami sudah membuktikan itu dan secara sustainable sudah kami lakukan. Sekarang kami harus membuktikan bahwa layanan kami mempunyai impact untuk Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu merasakan bahwa apa yang kami lakukan itu memberikan manfaat yang baik untuk Bapak dan Ibu. Nah, untuk membuktikan bahwa kami layak mendapatkan BBBM ini, salah satu komponen besar penting dalam penilaian ini adalah survei, Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan tiba saatnya nanti kami akan share tautan survei melalui Kemenpan RB, tim evaluasi dari Kemenpan RB akan mengirimkan mungkin sampel secara random, akan dipilih responden itu di antara Bapak dan Ibu, diminta untuk menyampaikan pendapatnya Bapak dan Ibu terkait dengan tata kelola reformasi birokrasi, tata kelola layanan, tata kelola organisasi LLD wilayah. Nah, kami berharap dukungan Bapak dan Ibu untuk memberikan tanggapan yang paling rasional dan paling objektif gitu, nggih. Sebisa mungkin Bapak dan Ibu bersama-sama kita bergerak bersama membawa LLD wilayah 6 menjadi satu-satunya LLD seluruh Indonesia yang tahun ini bisa mendapatkan BBBM. Dengan dukungan Bapak dan Ibu, semoga kami bisa mendapatkan BBBM. Itu saja Bapak dan Ibu yang perlu saya sampaikan. Saya secara pribadi mohon dukungan panjenengan semuanya, dan atas nama LLD wilayah 6, kami mohon dukungan panjenengan semuanya. Semoga kami bisa secara konsisten menegakkan reformasi birokrasi, menegakkan zona integritas, membangun zona integritas untuk bonusnya insya Allah tahun ini kita bisa mendapatkan predikat BBBM. Dan selanjutnya saya serahkan ke teman-teman untuk mengawal kegiatan hari ini. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, dan jangan lupa untuk teman-teman yang tidak hadir mohon nanti diinformasikan nggih Bapak dan Ibu nggih. Monggo dimulai kegiatannya Mbak Hera dan Mas Nurholis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adria. Baik Bapak Ibu, acara kita lanjutkan dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Nurholis dari Pokja Sistem Informasi. Untuk Bapak Nurholis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja nih. Di PPT ada bentuk yang sudah jadi seperti apa? Itu berarti kan bentuk rancangan. Jadi berarti belum dituangkan dalam bentuk, kalau dituangkan dalam bentuk dokumen itu harus ada. Baik, kita akan lanjut ke integrasinya. Yang pertama nanti Bapak Ibu bisa cek adalah ada di Bapak Ibu dosen nanti silahkan login ke sistem LLDK6.kemdikbud.id.
saja. menu dosen, Jadi tadi menggunakan akun dan itu kan password format masing-masing ini kan Bapak Ibu, belum berbentuk kemudian seperti akses ke API PD Dikti. berikutnya tadi sudah Nah, dikelompokkan kemudian di sana ada profil dosen di PD Dikti. pengguna dan Nah, nanti seterusnya. ada NIDN, nama, Kembali ke home base PT, home base Prodi, kemudian status keaktifan. Nah, status keaktifan ini akan sangat berpengaruh pada proses pencairan tunjangan di tempat Bapak Ibu. Kalau yang aktif harus aktif, kalau yang terdaftar tugas belajar, dia harus terdaftar tugas belajar daripada nanti mengembalikan. Jadi yang status keaktifannya tidak sesuai, tolong dicek kembali dan disesuaikan. Kemudian home base PT-nya itu yang tertera di profil PT Dikti ini. Jadi pastikan home base PT-nya sudah. Jadi satu itu apa, dua apa, tiga empat apa, itu juga harus dituangkan. Misalkan pakai Google Form juga diperjelas ini tuh apa ya. Kemudian dari sisi penggunaan redaksi ya kalimatnya, apakah pengguna, nah, kan harusnya tidak menggunakan kalimat seperti ini. Apakah pengguna merasa informasi mengenai kenaikan harga komoditas pangan diperlukan? Kan bisa diganti dengan kata yang lebih baku dan sesuai EYD. Misalkan, apakah Anda merasa bahwa informasi terkait kenaikan harga komoditas Nurholis suaranya nggak keluar ya? Disempurnakan. Jadi itu sifatnya berarti Bentar gitu dari Ibu, sepertinya ada permasalahan teknis di koneksi. hal naik turunnya harga komoditas pangan di Kabupaten Tegal. Nah ini bukan ya, kalimatnya itu kurang pas gitu ya. Apakah Anda, misalkan apakah Anda mengetahui fluktuasi harga komoditas pangan di Kabupaten Tegal? Jadi kalimatnya di lanjut Mas Nur. Karena kan kalimat ini akan dibaca oleh orang yang bahkan kita tidak kenal. Kalau ternyata orangnya itu memang formil banget, baru membaca kayak gini, ini kayaknya nggak serius deh. Pertanyaannya saja ini, saya nggak yakin sama penelitinya. Itu sering terjadi ketika kita kuesioner, kita sebar, apalagi cuma ngasih link itu dititipkan ke teman-teman, pasti penempatan itu nanti berhubungan dengan perguruan tinggi mana yang akan membuat SBDJN. Mungkin nanti Bapak Ibu mendapati ada tanggal yang 1970 itu tidak ada masalah terkait dengannya. Nah, ini kalau penempatannya data SK-nya mau dirubah, disesuaikan, itu di TMT surat tugasnya bisa disesuaikan, ikatan kerja dan status pegawainya, tetapi via operator PT. Nanti operator PT masuk sebagai dosen, di situ nanti ada riwayat penempatan. Nah, kemudian di jabatan fungsional ini nanti terdapat data riwayat Java di PD Dikti. Yang krusial di sini adalah yang guru besar. Karena apa? Karena guru besar itu tunjangannya skemanya 3 kali tunjangan. Jadi mohon yang guru besar di sini harus terdaftar guru besar. Selanjutnya kepangkatan di PD Dikti. Kepangkatan ini akan berakibat pada besaran tunjangan yang akan dicairkan di pencairan sertifikasi. Apabila data pangkat Bapak Ibu belum tersedia, mohon disesuaikan. Jadi yang paling utama adalah pangkat terakhir dengan masa kerja dan bulan dan tahun yang sesuai. Jadi masa kerja bulan dan tahun ini menggunakan yang ada di SK, jangan menghitung sendiri. Kalau menghitung sendiri nanti pasti akan salah. Untuk yang PNS, itu KGB-nya juga harus masuk di riwayat kepangkatan, jadi gaji berkala bisa diunduh di sistem elektronik. Nah, ini adalah hubungan pangkat dan besar tunjangan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu masuk di golongan berapa, masa kerjanya berapa tahun, itu yang nanti akan dicairkan di tempat Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Hira. Monggo Mbak Hira. Nanti dan kalimatnya dibuat lebih
Baiklah itu ya. Kemudian pengguna Baik, terima kasih Mas Nurpoli. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Pokja Keuangan kepada Ibu Herawati tadi, disilahkan. Apakah aplikasi, Terima kasih Mbak Nia. apakah Anda dapat menggunakan Izin share screen ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. antar muka aplikasi Bapak Ibu yang saya hormatin, ya. izin menampilkan apakah sudah terlihat Mbak? Sudah, Mbak Lihat Hera. ya. Oke, ini kami sampaikan terkait teknis integrasi PD Dikti dengan Seruni. Dengan rumus apa menentukan angka 15? Untuk lini masa integrasinya terlampir sebagai berikut, yaitu di Itu muatnya 15 ya. tanggal 22 Mei sampai dengan 30 Juni, integrasi dilakukan oleh Dikti Wilayah 6. Kemudian di tanggal 1 Juli baru terlihat di fitur masing-masing dosen yang di aplikasi Seruni. Jadi pada saat ini sampai dengan 30 Juni ke depan, apabila Bapak Ibu pangkatnya belum sesuai antara PD Dikti dengan Seruni, dimohon menunggu kesabarannya. Nanti pada tanggal 1 Juli sudah bisa dilihat di aplikasi Seruni. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tahapan apa yang harus dilakukan dalam mendukung integrasi ini adalah yang pertama, dosen melalui pengelola PT melakukan update pangkat di PD Dikti, bukan di Sister. Paling lambat tanggal 6 Juni 2023. Dan kemudian di tanggal 7 Juni Dikti Wilayah 6 yang akan melakukan input data atas SK perubahan pangkat yang selesai diproses per tanggal 7 Juni 2023. Dan sejak tanggal 22 Mei 2023, Dikti tidak akan melakukan validasi ajuan pangkat yang dilakukan di Sister. Semua harus melalui di PD Dikti. Kemudian dengan adanya integrasi ini, ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu dosen tidak perlu melakukan input data terkait kepangkatan, hanya melihat mengecek kesesuaian pangkat yang tertuang di Seruni dengan yang di PD Dikti. Nah, apabila tidak sesuai, silakan disampaikan ke helpdesk dengan cara milihnya EULT, pilih jenis layanan KP, pemutakhiran data in-passing atau pangkat, dan jabatan fungsional. Kemudian adapun kekurangan untuk adanya integrasi ini, yaitu dosen yang melakukan mutasi ke PT baru, maka terhitung mulai tanggal mutasi, yang mana tanggal tersebut tercantum di SK, tunjangan profesi dosen, TPD, atau tunjangan kehormatan guru besar TKBB, diajukan pembayarannya oleh PT baru. Namun apabila masih terdapat hak yang belum dibayarkan yang menjadi kewenangan PT lama, otomatis tidak bisa dibayarkan lagi. Contoh tanggal 1 Juni misal dosen X dari PTA mutasi ke PTB, TPD bulan Juni diajukan oleh PTB. Namun pada tanggal 1 Juni itu ternyata ingat PTA itu bahwa saya yang dosen X belum saya ajukan untuk di bulan Mei-nya, maka sudah tidak bisa diajukan rapel atau pengajuan bulan Mei tersebut baik oleh PTA maupun PTB. Jadi dengan adanya integrasi ini dimohon sebelum melakukan mutasi dipastikan semua hak di PT lama sudah dibayarkan semua. Lebih baik di PTB itu tertunda pembayarannya, namun di PTA selesai semua kewajiban baru melakukan mutasi agar tidak ada tunjangan atau haknya yang hilang. Itu terkait dari kelemahan apabila menggunakan integrasi. Demikian Bapak Ibu kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih detailnya silahkan kami membuka forum diskusi untuk tanya jawab terkait hal-hal yang masih menjadi pertanyaan dalam integrasi antara
PD Dikti dengan Seruni. Oh iya, satu lagi. Tahapan ini adalah tahap awal. Jadi tahapan sampai dengan 1 Juli itu adalah integrasi dari PD Dikti dengan Seruni. Nanti kami harap ini berjalan dengan baik. Tahapan yang kedua adalah yaitu integrasi antara Sister dengan Seruni. Adapun data di Sister yang akan kami ambil hanya data BKD. Sedangkan kepangkatan tetap menginduk di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Semua menginduk ke PD Dikti. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kita lanjutkan untuk sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut masyarakat, jadi ada validitas. Menurut masyarakat itu ada jumlah yang... Monggo Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand. Mumpung kami lengkap formasinya, baik dari sumber daya, hukum, kepegawaian dan tata laksana, sistem informasi, dan keuangan. Terima kasih. Nanti jadi sangat kuat latar belakangnya ketika uji validitasnya itu, kuesionernya itu berdasarkan fakta, dan pertanyaan-pertanyaannya bisa dikatakan valid, cara perhitungannya valid. Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang kurang jelas atau ingin mengklarifikasi sesuatu, disampaikan langsung saja. Mendapatkan alasan-alasan kenapa pendirian dilakukan. Selanjutnya kan baru ngambil data di lapangan. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, monggo Budian. Bisa keluar hasil diimplementasikan. Iya, ini saya dari ITK Cendekia Utama. Untuk jabatan fungsional dan kepangkatan yang ada di PD Dikti udah sesuai dengan yang terbaru, tapi yang di Seruninya belum. Saya sudah menuliskan di helpdesk, tapi sampai sekarang belum ada pembaharuan. Bagaimana ya, Bu? Ya, izin ini ya Bu, menyampaikan yang tadi paparan yang saya sampaikan tadi, lini masa integrasi seperti ini Bu. Jadi tanggal 22 sampai 30 Juni itu kami, masih internal integrasi itu di kami. Nanti di Ibu itu terlihat di tanggal 1 Juli. Artinya pada tanggal saat ini tuh posisi masih di internal dan mohon dipahami bahwa tidak kesesuaian pangkat itu ditunggu sampai dengan tanggal 1 Juli. Gitu nggih, Bu? Apakah sudah jelas? Budian? Iya, Bu. Jadi itu sudah mulai bulan Januari saya sudah ada perubahan kenaikan pangkat dan Java. Jadi nanti saya menunggunya tanggal 1 Juni. Berarti itu nanti yang tanggal mulai bulan Januari itu bagaimana, Bu? Ya, ini proses integrasi, Bu. Jadi Ibu bisa mencocokkan data itu mulai di tanggal 1 Juli. Adapun hak Ibu yang sesuai SK itu akan tetap kami bayarkan. Itu. Ini hanya proses integrasi, sedangkan hak Ibu itu tetap akan kami bayarkan sesuai TMT SK. Baik, Bu, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu. Untuk yang lain, adakah pertanyaannya? Di kolom chat ada yang nanya itu, tapi sepertinya pertanyaannya ke ini, Mbak Hera. Iya, Mas. Di kolom chat Dari itu Ibu Esti Setiadi yang sudah mengajukan Java dan belum selesai bagaimana, nggih? Kami ini kan sifatnya integrasi, jadinya artinya Java yang terakhir yang sudah selesai itu aja, Bu, yang dijadikan patokan untuk diseruninya. Gitu nggih, Bu Esti Setiadi. Untuk Pak Abisarno, monggo Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu bertanya. Saya Pak Sarno dari Politeknik Banjarnegara. Nggih, monggo Pak. Ini karena kaitannya dengan seruni yang berimbas ke pencairan tunjangan sertifikasi dosen. Ini saya mengalami kendala, Bu. Kebetulan saya pribadi dengan teman saya ada satu lagi, Pak Sabto, ada di forum ini juga dari Politeknik Banjarnegara. Sejak bulan Maret, April, Mei, 3 bulan, Bu. Ini tunjangannya tidak bisa dicairkan, Bu, tunjangan sertifikasi dosennya. Belum bisa dicairkan. Karena itu alasannya karena kami tidak bisa mengunggah LBKD, Bu. Sementara LBKD itu kan harusnya kami download dari sister. Nah, karena di PT kami sisternya masih terkendala, jadi kebetulan saya dengan teman saya itu belum bisa mendownload LBKD, sehingga tidak bisa mengunggah LBKD pada seruni. Karena saya tidak bisa mengunggah LBKD pada seruni, maka tidak bisa diajukan di SPTJM-nya, Bu. Sehingga sudah 3 bulan ini saya tidak atau belum bisa dicairkan tunjangan sertifikasinya. Mohon arahan Ibu Hera, bagaimana sebaiknya, karena kalau menunggu sisternya itu sinkron terus dan sebagainya kayaknya kok lama ya Bu, sudah berbulan-bulan, bahkan sebelum Lebaran itu kan, sebelum puasa kalau nggak salah. Sampai sekarang itu masih belum bisa terselesaikan. Barangkali demikian Ibu Hera, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Pak, untuk mengenai teknis di sister mungkin nanti dari teman-teman itu ya, sumber daya yang bisa membantu menjawab. Hanya saja untuk di kami, di keuangan ini adalah persyaratan untuk pembayaran salah satunya wajib itu LBKD. Artinya Bapak harus mencairkan LBKD terlebih dahulu. Gitu. Bagaimana bisa upload, bagaimana diverifikasi di ACC, diverifikasi validasi ACC, baru bisa untuk diajukan. Nah, apabila Bapak itu terkendala bagaimana LPKD yang dipersyaratkan itu belum bisa, gitu. Artinya bisa selama Bapak belum bisa tidak mutasi itu masih bisa kita bayarkan, gitu. Misalnya Bapak, misalnya ini sampai Juni, gitu. Ya sampai Juni nggak bisa gitu. Nah nanti sampai misalnya Juli baru bisa ya Bapak haknya mulai kapan nih yang bisa yang berhak gitu. Tetap kami bayarkan sesuai hak Bapak gitu. Asalkan Bapak tidak mutasi ya. Kalau misalnya mutasi ke PT lain nanti kalau sudah integrasi nah itu yang jadi masalah seperti itu Pak. Jadi Bapak mending lebih baik beresin dulu di PT lama sampai selesai semua haknya terbayar. Baru mutasi itu kalau kasus Bapak mutasi. Namun kalau Bapak nggak mutasi ya nggak masalah itu. Sampai LBKD-nya beres, bisa diupload, bisa didownload, kemudian diupload di Seruni, kita akan tetap bayar dengan mekanisme rapel. Kalau terkait dengan LBKD-nya terus bunting Ibu. Nah untuk LBKD-nya bagaimana? Nah itu saya mohon bantuan untuk teman-teman di sumber daya ya, di Mbak Olis atau Mas Hendro, Budian atau ini Mbak Olis. Monggo Mbak Olis. Oke, terima kasih Mbak Ira. Pak Abi, Bapak itu sudah selesai laporan BKD-nya sudah selesai dan tidak masalah. Dalam artian bukan cetaknya, tapi selesai itu kesimpulan sudah muncul. Sudah Ibu, sudah selesai, sudah memenuhi. Ini saja sebenarnya kami itu bisa membantu kalau terkait cetaknya tidak bisa. Biasanya cetak tidak bisa itu masalah sinkron juga bisa atau masalah teknis yang lain deh. Silakan bersurat resmi saja Bapak, nanti biar kita bantu cetakkan, nanti kita kirimkan. Mohon cantumkan email yang aktif agar bisa segera diunggah di Seruni. Nanti akan coba kita bantu. Kita aja Bapak. Resminya ke sistem LDK persuratan online melalui pimpinan PT atau akun operator.
Berarti nyun sewu Bu Olis, berarti nanti LPKD itu ditandatangani pimpinan kami, asesor atau bagaimana? Sekarang sudah tidak tanda tangan Bapak, sudah centang video 4, sudah dari J Bapak Ibu. Artinya nanti yang mencetak LL Dikti gitu ya Bu? Kita bantu cetakan. Kalau untuk kasus tertentu bisa kita bantu mencetak begitu Bapak. Oh iya. Matur suwun Bu Olis, matur suwun. Baik, terima kasih Mbak Olis. Untuk Bapak Ibu yang lain, adakah pertanyaan? Ini adalah korespondennya dari 20. Kita akan melakukan validitas pada soal. Kalau tidak ada berarti ini sudah mengerti dan sudah memahami nanti terkait dampak itu ya, integrasinya antara Seruni dengan PDDikti. Mungkin silakan Bapak Ibu yang mau bertanya raise hand, jangan setelah acara nanti WA kita Japri gitu Bapak Ibu. Itu benar WA kita. Soalnya ada beberapa yang sudah Japri tadi tidak bertanya begitu ya. Silakan Bapak Ibu. Dan hasilnya 0,8. Selamat siang Bu Olis, Bu Hera dan Pak Olis. Monggo Ibu. Mohon ini untuk saja untuk memastikan saja, ini kami dari Politeknik Insan Husada Surakarta. Ini ada teman-teman kemarin mungkin karena salah upload BKD yang ada tanda tangannya, akhirnya harus revisi itu Bun. Jadi kita teman-teman untuk yang bulan Maret sama April itu belum upload SPTJM. Kemudian ada teman kami yang lolos Serdes tahun 2022. Tahun 2022 ini Januari sampai April belum kita ajukan. Nah ini mohon petunjuk dan mungkin penjelasan kita harus bagaimana ini langkah-langkahnya. Matur suwun gitu dari Betati dari Politeknik Insan Husada Surakarta. Terima kasih. Terima kasih Ibu, izin menjawab. Untuk yang keterlambatan, jadi Januari sampai April. Mei sudah kebetulan kemarin sudah. Oh ya, berarti Januari sampai April silakan membuat surat, namanya surat permintaan akses Bu, di fitur surat permintaan akses yang di Seruni. Nah nanti pilih aja itu bulan maupun orang-orangnya siapa aja yang untuk yang belum dibayarkan itu. Nah dari situ nanti setelah disetujui, nanti di tanggal 1 sampai tanggal 5 Juni upload BKD, kemudian tanggal 6 sampai 10 BKD tersebut diverifikasi oleh teman-teman Dikti 6. Nah dari tanggal 11 sampai 15 nanti dari BKD yang disetujui itu bisa diusulkan untuk pembuatan SPTJM. Jadi bulan tanggal 11 sampai 15 Juni itu pengelola membuat 2 SPTJM di fitur 2 yang berbeda, yaitu fitur bulan berjalan untuk bulan Juni. Terus di fitur keterlambatan dan khusus untuk bulan-bulan yang terlambat, yang diajukan terlambat itu Bu. Oh siap. Berarti nanti sebelum tanggal 1 kita permohonan aksesnya nanti satu surat atau per bulannya harus ada surat permohonan akses Bun? Enggak, bisa gabung Bu. Gabung. Oh ya, berarti gabung permintaan dengan rincian tadi nggih. Maret, April sama Januari sampai April ngaten nggih. Ya, ini sekarang pun Ibu bisa buat. Oh iya, sekarang bisa nggih. Upload gitu. Terus kebetulan kan BKD kita insya Allah sudah semua Bun, sudah masuk semua.
Nggih. Teman-teman itu sudah tinggal SPTJM per bulannya itu yang belum. Memang itu. Ngaten. Oh iya, ya. Berikutnya sudah. Nggih. Ya nanti sistem otomatis Bu, kalau Ibu sudah Oh, upload iya, berarti siap. nanti akan itu ngomong apa sistemnya BKD-nya double seperti itu dia akan Ngaten. otomatis. Itu nggih, Bu. Tapi tetap unggah BKD lagi, Bun? Enggak, nggih. Enggak, kalau misalnya dia sudah itu nggih. nanti kan ini Bu, apa sistemnya bilang kalau double gitu itu berarti gitu. sudah Berarti gitu. cukup menunggu saja nanti sampai SPTJM terupload nggih. Iya, iya. Nggih. Gitu. Matur Tapi suwun. bagi yang belum pernah ngupload ya dia wajib ngupload ya, Bu. Siap, nggih. LKD-nipun nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Matur suwun Bu Hera. Nggih, Terima sami-sami. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dengan Pak Agus dari Poltek Admi, monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. yang saya tanyakan tadi materinya Pak Nurkolis itu tadi kayaknya terpotong. Jadi berhenti terus tiba-tiba langsung terkait apa namanya pengisian Java. Ada uji yang ditujukan ke masyarakat, ada uji yang ditujukan untuk pengguna. Nah, yang ditujukan Apakah ada materi yang lain? Sampai tadi terus ke Java. Makanya Apakah diprediksi sama besar mencari tahu latar belakang tunjangan terus ada materi yang terlewat atau bagaimana, mohon bisa diberitahu. Demikian Bu Hera, terima kasih. Iya, baik Pak. Mas Nurkolis, monggo Mas. Iya, tadi profil dosen, kemudian riwayat penempatan dosen, habis itu riwayat Java, kemudian riwayat kepangkatan. Udah itu saja. Oke, baik. Jadi tadi yang kurang jadi penempatan dosen tadi yang tidak terlihat, jadi berhenti dari Pak Nurkolis. Oh, tadi berhenti ya. Ya, Jadi penempatan yang penting dipastikan saja home base yang sekarang itu sudah sesuai gitu aja, Pak. Oke, siap, baik. Itu Pak Nurkolis, matur nuwun. Baik, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Nah, ini kan dihitung secara detail untuk proses presentasi biasanya. Nah, ini tinggal di ini kan. Sama. Kalau tidak ada mungkin bisa ditutup nggih. Ya, ya Mbak. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Berapa yang valid? Berapa yang... Dari berarti ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3. Sepertinya sudah. Enggak ada. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada penutup acara. Kami persilahkan kepada Bapak Adrian Rufadin untuk berkenan menutup acara pada siang hari ini. Untuk Bapak Adrian, disilahkan. Ya, matur nuwun Mbak Nia, Bapak dan Ibu semuanya. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi benar-benar sudah ditangkap ya Bapak dan Ibu, dan jangan lupa Bapak dan Ibu karena dari yang kami undang 440, yang kami undang baru hanya 240-an yang hadir, berarti ada teman-teman yang Bapak dan Ibu yang tidak hadir nih hari ini dan tidak mendapatkan informasi yang kita sampaikan hari ini, dan ini sangat penting. Saya sampaikan terkait dengan Kapel tadi informasi bahwa tunjangan serdosnya panjenengan semua itu tidak akan hangus nih. Pokoknya intinya panjenengan menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya insya Allah kita cairkan, jadi tidak akan hangus kecuali dengan mutasi seperti yang disampaikan tadi Mbak Hera, ada kemungkinan kalau salah timingnya panjenengan kemungkinan kehilangan hak tersebut, tapi moga-moga panjenengan bisa mengatur ini strateginya dan mengatur jadwalnya sehingga ketika panjenengan ada rencana mutasi, dan semoga saja sih tidak dalam waktu dekat ya, dan panjenengan bisa mengatur sehingga tidak kehilangan haknya panjenengan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu semuanya, inti dari pertemuan hari ini adalah Bapak dan Ibu harus rajin dan berkomitmen dalam menjaga data-data
nya panjenengan di PDDT itu selalu mutakhir dan valid ya Bapak dan Ibu dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Dan karena kedepannya seperti disampaikan, kami hanya akan menggunakan data dari PDDT. Tujuan metodologi penelitian kan ingin memberi kalian Baik itu dashboard kami, baik itu sistem kami, baik itu Seruni, apapun aplikasi nanti harus yang dikembangkan oleh wilayah 6, nanti semuanya menggunakan data PDDT. Jadi Bapak dan Ibu mempunyai kewajiban berdasarkan UU 12 tahun 2012 pasal 56, wajib melaporkan data-datanya Bapak dan Ibu sebagai bagian dari data pendidikan tinggi ke pangkalan data pendidikan tinggi. Itu mungkin sekali lagi mohon izin menyampaikan kepada teman-temannya di kampus masing-masing, dan terima kasih sudah hadir hari ini. Kemudian jangan lupa disampaikan ke pimpinan perguruan tinggi untuk selalu aktif memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara panjenengan semuanya dengan operator PDDT, dan tanpa adanya komunikasi dan koordinasi yang baik tentunya akan berpengaruh pada kualitas dari data yang tersedia di pangkalan data pendidikan tinggi, baik itu di perguruan tingginya maupun di kementerian maupun di LLC wilayah 6 pada khususnya. Itu ya Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan semoga dimudahkan ke depannya ya Bapak dan Ibu. Dan bila akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian. Demikian sosialisasi integrasi kesisteman LDKT wilayah 6 Jawa Tengah telah kita lalui. Semoga semua informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih, mohon izin live. Terima kasih. Recording stop.
Lagi